Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMP 2 Majalaya kelas 7? Di sini Ibu akan menjelaskan jadi sistem organisasi kehidupan makhluk hidup itu apa sih gitu untuk yang dipelajari hari ini. Jadi sistem organisasi kehidupan makhluk hidup itu apa sih yang paling kecil gitu anggota dari makhluk hidup gitu. Kita itu kalau dibelah gitu ya, kalau dilihat, kalau diteliti gitu, paling kecilnya dari manusia, dari bakteri, dari jamur, dari tumbuhan itu apa gitu. Nah, yang pertama, yang dari kecil atau yang paling kecil yaitu disebutnya adalah sebagai sel. Sel adalah unit penyusun terkecil makhluk hidup gitu. Kemudian nanti sel-sel yang sama itu punya fungsi yang sama akan membentuk yang namanya jaringan. Lalu jaringan-jaringan yang berbeda tapi punya fungsi yang sama akan membentuk yang namanya organ. Organ-organ yang berbeda tapi punya fungsi yang sama akan membentuk sistem organ, dan sistem organ yang berbeda-beda itu akan membentuk yang namanya individu. Gitu ya. Jadi gini, ibaratnya gini. Ada manusia nih gitu. Manusia itu di dalamnya ada apa sih? Ada organ, ada sistem pencernaan, ada sistem peredaran darah, ada sistem saraf dan lain sebagainya. Kemudian dari sistem pencernaan misalnya, dari sistem pencernaan ada organ usus, ada organ lambung, ada organ mulut, ada organ lidah dan lain sebagainya. Organ lidah itu di dalamnya ada apa lagi? Ada jaringan otot, jaringan saraf, kemudian jaringan ikat dan lain sebagainya. Terus di jaringan ikat itu gitu, atau misalkan jaringan saraf itu di dalamnya ada apa lagi? Yaitu ada sel saraf, gitu ya. Itu contoh sederhananya. Lalu ada yang namanya sel gitu ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut lagi gitu ya, sel ini sebenarnya dulu ditemukan oleh Robert Hooke, di mana dia meneliti itu penutup wine di dalam mikroskop itu yang terbuat dari gabus tanaman tertentu gitu ya. Dilihat di dalam mikroskop kok ada ruang-ruang kayak gitu. Nah, ternyata itu disebutnya adalah sebagai sel. Nah, sekarang ditemukan sebagai sel kayak gitu. Nah, sel itu ada dua macam gitu ya. Ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Itu sel prokariotik itu adalah sel yang tidak punya membran inti sel. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang punya membran inti sel. Jadi ibaratnya gini, sel itu coba kalian bayangkan adalah sebuah HP gitu ya. Sel itu HP. Nah, si HP yang prokariotik itu yang nggak punya casing. Otomatis cuma dalamannya aja gitu ya, ada ada baterai, ada dan lain sebagainya, kelihatan semua gitu. Sedangkan kalau yang eukariotik itu yang punya casing, ada casingnya, udah ada casingnya, ada hard case-nya gitu, atau mungkin silikonnya dan lain sebagainya. Nah, itu penggambaran atau gambar mudahnya gitu biar kalian bisa memahami gitu ya. Itu tentang sel eukariotik dan prokariotik. Nah, sel kemudian dibedakan menjadi dua macam, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan gitu ya. Dilihat dari asalnya gitu. Lalu manusia selnya apa? Selnya termasuk ke sel hewan kayak gitu. Nah, sel di dalam sel gitu ya, terutama dua-duanya itu ada yang namanya bagian-bagian lagi yang mempunyai fungsi tertentu yang disebut sebagai organel sel. Nah, organel sel di dalam sel itu ada pertama ribosom, kemudian mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, membran plasma, vakuola, nukleus. Nah, ribosom
sama retikulum endoplasma itu sama fungsinya untuk membentuk yang namanya protein. Lalu mitokondria itu adalah organel yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Kemudian badan Golgi tempat mengeluarkan sisa metabolisme. Retikulum endoplasma tadi sama ribosom gitu ya, gabung untuk membentuk protein. Kemudian membran plasma itu sebagai pelindung sel. Selain itu dia tuh membran plasma itu sebagai pintu untuk keluar masuknya zat gitu ya, sebagai pintunya. Nah, vakuola itu sebagai tempat penyimpanan, dan terakhir nukleus itu sebagai pengatur kerjanya. Jadi dia adalah otak dari sel. Lalu ada tadi sempat Ibu singgung sebentar bahwa ada sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan itu dan sel tumbuhan itu berbeda gitu ya. Bisa dilihat dari gambarnya bahwa sel tumbuhan itu dia berbentuknya tetap gitu karena dia punya dinding sel. Selain itu dia punya vakuola yang besar dan ada plastidanya. Sedangkan sel hewan itu memiliki lisosom dan sentriol kayak gitu. Nah, bahasan yang kedua adalah jaringan. Jaringan tadi adalah kumpulan-kumpulan sel yang sama yang punya fungsi yang sama gitu ya. Nah, jaringan ini tentu saja karena dari selnya aja udah dibedakan jadi dua, maka dari jaringan juga dibedakan jadi dua. Nah, ada jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Jaringan hewan itu ada jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikat yang punya fungsi masing-masing yang bisa kalian baca di bacaan ini gitu. Terus yang kemarin kalian sudah baca juga. Terus untuk jaringan tumbuhan itu ada jaringan meristem, jaringan epidermis, parenkim, penyokong, dan jaringan pengangkut. Seperti itu ya. Nah, oke, Ibu jelaskan sedikit. Jadi untuk jaringan pada tumbuhan itu ada meristem tadi ya. Meristem itu yang selalu membelah. Jadi dia itu ada di ujung akar, ada di ujung batang, ada di ujung daun gitu, yang fungsinya untuk nambah gitu, nambah tinggi, nambah daun itu. Jadi pucuk-pucuk gitu, yang muda-muda lah intinya kalau jaringan meristem ini. Kemudian untuk jaringan yang lain itu ada jaringan yang sudah dewasa, artinya dia sudah mempunyai fungsi tertentu kayak gitu. Nah, yang pertama epidermis itu untuk melindungi. Nah, yang namanya melindungi otomatis ada di bagian luar. Kemudian ada jaringan parenkim. Jaringan parenkim itu mengisi. Itu mungkin kalau di buah ya daging buahnya. Kemudian ada jaringan pelindung, ada jaringan penyokong ya untuk membentuk si jaringan tersebut gitu. Misalkan kalau batang ya biar dia kokoh itu gimana gitu, maksudnya si bentuknya kokoh itulah yang fungsinya sebagai jaringan penyokong. Terus jaringan pengangkut itu ada dua macam, ada xilem dan floem. Xilem yang mengangkut air dan mineral, sedangkan floem itu yang mengangkut hasil fotosintesis. Oke, kita pindah ke bab berikutnya, atau bukan bab ya, subbab berikutnya, bahasan berikutnya, yaitu ke organ gitu. Nah, karena organ-organnya itu berbeda, karena jaringan-jaringannya berbeda, organ pun dibedakan jadi dua, yaitu organ tumbuhan dan organ hewan. Nah, organ tumbuhan ada daun yang berfungsi untuk fotosintesis, ada akar berfungsi untuk menyerap air, ada bunga yang untuk perkembangbiakan, ada biji untuk perkembangbiakan juga. Kemudian ada batang yang berfungsi untuk membentuk tanaman, menyokong tanaman, dan lain sebagainya. Lalu ada organ yang di manusia atau hewan, ada mata, fungsinya untuk melihat, telinga untuk mendengar, lambung
untuk mencerna makanan, ginjal untuk menyaring darah, kemudian hati untuk menawarkan racun, kemudian ada hidung untuk pembau, ada otak untuk pengendali semua fungsi manusia dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi masing-masing ibu sebutkan tadi adalah organ. Nah, organ-organ yang berbeda yang kemudian punya fungsi yang sama itu kemudian disebutnya sebagai sistem organ. Nah, contohnya di manusia ada sistem di gambar ada sistem pernapasan yang berfungsi untuk bernapas. Ada hidung, ada tenggorokan, ada paru-paru, ada alveolus dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem pencernaan, fungsi untuk mengolah makanan, mulut, gigi, lidah, usus halus, usus besar, lambung dan lain sebagainya. Terus ada sistem saraf, otak, kemudian sumsum tulang belakang dan seterusnya, gitu ya. Nah, sistem organ tadi kemudian membentuk yang namanya individu. Itu bisa jadi bentuk tumbuhan padi, tumbuhan mangga, kemudian membentuk yang namanya manusia, ada kucing, ada hewan dan lain sebagainya. Itu adalah sistem organisasi dari kehidupan. Nah, berikutnya silahkan kalian kerjakan gitu ya buku MCS kalian halaman 6 nomor 1 sampai 10 pilihan gandanya saja, kemudian halaman 12 nomor 1 sampai 10 juga, kemudian halaman 15 nomor 1 sampai 10 juga, kemudian halaman 19 nomor 1 sampai 10 juga. Nah, kerjakan dulu ya, jangan dikumpulkan, jangan tanya dikumpulkannya kapan dan lain sebagainya. Kerjakan dulu. Untuk pertemuan berikutnya akan ibu berikan tempat untuk pengumpulannya gitu ya, jadi dikerjakan. Untuk yang tidak punya buku jangan khawatir, nanti ibu fotokan, ibu kirim ke grup gitu ya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.